Halo semuanya, perkenalkan saya Windriani Maharani Senain dari Prodi Administrasi Publik dengan nomor induk mahasiswa 20220510008 untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Teori Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan review tentang buku The Public Administration Theory Primer karya George Frederickson dan kawan-kawan. Di sini saya akan menjelaskan review singkat chapter 8 yang berjudul Rational Choice Theory and Irrational Behavior Introduction. What is Rational Choice Theory? Teori pilihan rasional merupakan teori ekonomi neoklasik yang diaplikasikan pada sektor publik. Dalam terminologinya, pilihan rasional kadang-kadang disebut sebagai ekonomi politik atau ekonomi kesejahteraan. Namun, istilah yang sering digunakan ialah teori pilihan rasional atau pilihan publik yang meyakinkan bahwa tatanan nasional dan manfaat kolektif dapat diproduksi oleh mekanisme pasar daripada oleh tangan terpusat yang kuat, yakni dari pemerintah. Teori pilihan rasional berasal pada keyakinan bahwa asumsi perilaku sentral dari paradigma ekonomi neoklasik sebelumnya bersifat universal, yaitu kepentingan pribadi mendorong keputusan dan tindakan kita dari titik ini merupakan contoh langkah singkat menuju negara untuk layanan publik. Dampak teori pilihan rasional dalam bidang keilmuan administrasi yang telah dirasakan yakni yang pertama, perilaku organisasi yang berdampak menawarkan kerangka kerja komprehensif yang dapat menjawab pertanyaan mengapa birokrat dan birokrasi melakukan hal tersebut. Yang kedua, pengiriman layanan publik. Teori pilihan rasional menawarkan penjelasan tentang bagaimana barang publik diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat. Yang ketiga, untuk ortodoksi teoretis baru, pilihan rasional beberapa menyarankan bukan hanya teori positif, yaitu penjelasan bagaimana dunia harus bekerja. Adapun 7 proporsi yang dikemukakan oleh Woodrow Wilson mengenai teori pilihan rasional sebagai ortodoksi teoretis terbaru yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yakni ada dan akan ada, selalu ada pusat yang dominan dalam setiap pemerintahan. Yang kedua, banyak kekuatan yang terbagi semakin tidak bertanggung jawab dan sulit diandalkan. Yang ketiga, struktur konstitusi menentukan komposisi kekuasaan pusat. Yang keempat, proses pemerintahan dapat dipisahkan menjadi 2 bagian, yakni menentukan kehendak negara dalam arti publik dan melaksanakan kehendak negara dalam lingkup administrasi. Yang kelima, meskipun lembaga dan proses politik yang bervariasi dari pemerintahan ke pemerintah, semua pemerintah memiliki kesamaan struktural yang kuat dalam administrasi. Yang keenam, administrasi yang baik dicapai dengan penataan hierarki yang tepat dari pelayanan publik yang profesional. Dan yang terakhir, kesempurnaan administrasi yang baik merupakan syarat yang diperlukan untuk kemajuan kesejahteraan manusia. Teori pilihan rasional juga memiliki daya tarik, yakni tidak hanya konsistensi internalnya, tetapi juga kemampuan untuk menghasilkan kesimpulan yang logis dan proporsi serta dapat diuji secara empiris, sehingga teori pilihan rasional memiliki kesamaan dalam teori administrasi publik, yaitu untuk kelakuan internal dan kemampuan untuk menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang kompleks dapat dijelaskan dalam kerangka dasar tindakan individu di mana mereka tersusun. Kritikus juga berpendapat bahwa fokus dari teori pilihan rasional ini terletak pada individualisme metodologis yang telah membutakan terhadap tujuan utama administrasi publik, di mana tugas dari badan publik adalah melayani institusi kolektif dari sistem demokrasi dan pada akhirnya masuk dalam sistem konstitusi. Maka dari itu, teori pilihan rasional dan logika kesesuaian sangat bergantung pada model agen utama untuk mencapai hasil yang optimal, di mana kepercayaan, timbal balik, dan reputasi merupakan faktor kunci yang dapat menghasilkan kerjasama serta mendapatkan hasil yang optimal. Dari penjelasan di atas, teori pilihan rasional sangat mungkin untuk terus digunakan dalam tahun-tahun mendatang sebagai cara mengatur dan mempelajari birokrasi publik serta penyediaan layanan publik. Setelah memahami maksud teori pilihan rasional, berikut saya akan memaparkan contoh fenomena yang berkaitan dengan teori pilihan rasional. Dalam teori pilihan rasional, pertimbangan pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan pertimbangan keuntungan maksimal yang bisa didapatkan. Apabila individu dan kelompok yang menjalankan pemerintahan mampu mendapatkan kepentingannya, maka hal tersebut berlaku pula bagi negara. Karena
Pada hakikatnya, negara dijalankan oleh individu dan kelompok yang membuat keputusan-keputusan dalam pemerintahan. Posisi negara dalam teori pilihan rasional ini dalam konteks hubungan internasional adalah negara sebagai aktor utama, yang pada hakikatnya negara adalah sebuah kesatuan kelompok yang di dalamnya terdiri dari berbagai organisasi yang bersifat ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Artinya, pemimpin organisasi atau pejabat politik yang membuat keputusan atas negara adalah keputusan yang dibuat nama kelompok yang selanjutnya menjadi kebijakan negara. Mereka adalah aktor yang segala sesuatu keputusannya dikeluarkan menjadi atas nama negara. Dengan demikian, presiden, menteri, dan pejabat negara lainnya yang membuat dan melaksanakan keputusan tentu saja atas nama negara. Dalam konteks tersebut, negara dipandang memiliki sikap dalam membuat keputusan atau kebijakannya. Keputusan yang diambil adalah cerminan dari sikap negara. Berdasarkan hal tersebut, meskipun teori ini berakar pada ilmu ekonomi, namun dalam perkembangannya, teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi pada berbagai macam disiplin ilmu, termasuk di dalamnya bagaimana menjelaskan sebuah pilihan tindakan yang dilakukan oleh birokrasi dalam perumusan kebijakan publik. Birokrasi yang baik adalah birokrasi yang mampu menghadirkan kemanfaatan bagi publik melalui kebijakan-kebijakan publik yang unggul, sehingga rasionalitas pola pikir manajer tertinggi dalam sebuah birokrasi akan sangat menentukan ragam kebijakan yang dihasilkannya. Dan yang terpenting adalah bahwa setiap pilihan rasional yang diambil bukan hanya semata-mata untuk dihadapkan pada pemenuhan kepentingan pribadi semata, tetapi juga harus mampu mencakup semua aspek-aspek strategis yang menentukan kemajuan atau kemunduran dari sebuah sistem publik. Dengan demikian, pilihan rasional dari sebuah pemilihan tindakan birokrasi akan sangat ditentukan oleh rasionalitas seperti apa yang dimiliki oleh pimpinan birokrasi tersebut. Cukup sekian dari saya, semoga presentasi ini bermanfaat dan dapat membantu para pendengar untuk memahami apa itu teori pilihan rasional. Terima kasih.